berkumpul di acara Iman yang Berpikir. Tidak terasa ya, kita memasuki session 6 sekarang di fall season. Kita masih dibimbing oleh Romo Effendi. Sebelum saya lanjutkan, kita mendapat fresh ini ya, muka yang lebih fresh dari muka saya untuk jadi moderator. Saya juga kenalkan ke Romo, Mary Lucia yang mau membantu menjadi moderator. Jadi untuk ini saya perkenalkan Mary Lucia sebagai moderator. Silahkan Mary, go ahead. Thank you Mayo. Selamat pagi Romo Effendi dan teman-teman di Indonesia dan Singapura. Selamat sore untuk teman-teman yang di US. Nama saya Lucy. Saya akan tandem membantu Mayo sebagai moderator untuk acara Iman yang Berpikir pagi ini. Hari ini kita masuk di sesi ke-6 dari total 8 sesi seri Iman yang Berpikir. Dan tema hari ini adalah ajaran sosial gereja mengikut kapitalisme dan komunisme. Waktu kita kurang lebih 2 jam ya Mayo ya? Iya, tergantung dari pertanyaan, tergantung juga dari Romo. Semoga tidak bosan Romo dengan kita. Juga Romo, topik hari ini sebetulnya very important ya. Kalau yang sering dengar Bishop Fulton Sheen sering memberikan ajaran supaya kita mengenal, sebagai orang Katolik kita harus mengenal bagaimana komunisme itu. Semoga dengan mendengar ajaran Romo ini kita bisa lebih mengenal bagaimana sih komunisme itu ya, yang tidak sesuai dengan ajaran gereja kita. Begitu Lucy. Oke, jadi kita akan selesai sekitar jam 7 malam teman-teman. Berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, peserta yang mau bicara tuh suka tabrak-tabrakan. Jadi saya diminta panitia untuk mengumumkan supaya yang mau bicara tulis dulu namanya di chat. Nanti akan dipersilakan bicara sesuai dengan giliran masing-masing, sesuai dengan urutan yang di chat. Ini juga untuk membantu mengatur waktu sehingga partisipan yang mau bicara semuanya kebagian waktu. Karena Romo Effendi fansnya banyak sekali, jadi selalu banjir dengan pertanyaan dan komentar. Juga bagi yang mau tanya di chat, silakan ditulis. Nanti akan saya bacakan. Sekarang kita bisa mulai sesi pengajaran untuk sore ini, Romo. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mary. Rasanya pernah berjumpa atau mungkin saya salah ya. Kalau saya salah ya dimaafkan. Enggak, Romo nggak pernah ketemu, tapi muka saya emang pasaran. Oh, ya, saya tidak merasa seperti itu, tapi ya bolehlah, silakan mengaku merasa sendiri. Tapi menurut saya tidak merasa wajah Anda pasaran. Oke, baik. Teman-teman, hari ini kita akan ngomong soal ajaran sosial gereja, dan ini satu hal penting di dalam hidup beriman kita. Karena ini ciri khas ajaran yang membuat kita orang Katolik itu tidak bisa digolongkan ke golongan manapun, karena cara kita menempatkan diri dan mengambil perspektif terhadap fenomena di dunia ini sungguh-sungguh berbeda dari segala macam ideologi yang ditawarkan oleh dunia kepada kita, ya. Dan untuk masalah sosial, jelas bahwa ajaran sosial gereja ini menunjukkan betapa kita ini punya cara pandang, cara berpikir sendiri dibandingkan dengan dunia. Kita anak-anak terang, kita punya cara pandang sendiri, dan kita anak-anak terang yang ada di dalam dunia, maka kita perlu untuk berpikir soal dunia, dan gereja sendiri menawarkan cara pandang. Dan sebagaimana yang kita ketahui, melalui magisterium kita juga menerima pemahaman tentang iman kita. Gereja yang mengajar, gereja yang membuat kita paham dan harus bersikap bagaimana seperti apa yang diinformasikan oleh iman kita. Saya mau sharingkan
sebentar, saya mau present now. Sebentar. Kita belum doa pagi, Romo. Belum Ya. doa pembuka. Terima kasih sudah mengingatkan. Padahal saya baru mau berdoa, tapi saya mau cari window your entire screen atau a Chrome tab ini ya. A window ya, lebih tepatnya ya. Iya, Romo, window. Hai. Nah, bentar, dia kok tidak ketemu dengan yang ini, ketemu juga. Bentar. Oke, baik. Apakah melihat presentasi Ya. saya? Ya, kelihatan, Romo. Baik, kalau begitu mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau memberikan hari ini kepada kami. Kami telah mulai dan juga berjalan bersama dengan Engkau di hari ini. Paling tidak kami percaya bahwa rahmat-Mu itu menyertai kami sepanjang hari ini. Kami mohon supaya hati kami tetap terbuka kepadamu dan juga bisa mendengarkan dan memahami pengajaran yang datang darimu. Allah Bapa yang penuh kasih, kami juga mohon supaya Engkau memberkati forum ini, segala macam pengajaran dan juga diskusi. Semoga semuanya berjalan dalam kehendak-Mu. Semuanya ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, Mary, apakah saya diizinkan untuk lanjut sebelum dipotong? Silakan Romo. Baik, oke. Mary dan teman-teman, kita mulai melihat ya apa yang dimaksud dengan ajaran sosial gereja. Saya tidak akan membuat definisi tentang ajaran sosial gereja, tetapi saya mau memperlihatkan betapa ajaran sosial gereja itu sebuah tanggapan terhadap realitas yang dinamakan dunia, dan realitasnya adalah realitas sosial, politik, ekonomi. Ya, itu penting untuk dilihat. Ya, jadi iman kita itu tidak mencabut diri dari dunia, melainkan ikut terlibat di dalam dunia. Barang siapa yang mengasingkan dirinya dari dunia dan tidak mau tahu persoalan dunia dan hanya masuk ke dalam ruang sempit dan berdoa terus di sana, itu Anda perlu bertanya apakah Anda adalah pengikut Kristus di dalam dunia atau pengikut Kristus di luar dunia. Jadi baik, selama Anda masih ada di dalam dunia, Anda harus terlibat aktif di dalam dunia, membangun kerajaan Allah itu, karena panggilan Kristus jelas sejak awal adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Maka misi dari anak-anak terang, pengikut Kristus itu adalah membangun kerajaan Allah di dunia. Ya, barang siapa menolak dunia, dia tidak pantas dikatakan sebagai anak-anak terang yang juga pengikut Kristus. Sebagai orang yang berada di dalam dunia, ya, itu 3 hal yang perlu dicatat baik-baik untuk menjadi kriteria bahwa kalian yang ada di dunia atau kita itu harus terlibat, ya, malah sungguh-sungguh intensif, malah harus terlibat dalam dunia, gitu. Dan kita mau membuka dengan sebuah ensiklik dari Paus Fransiskus. Baru semingguan terakhir ini kita kembali disegarkan oleh sebuah dokumen dari Vatikan, dan Paus menulis tentang persaudaraan dan persahabatan sosial, ya. Dan ini penting untuk kita bahas di awal tentang ajaran gereja, karena ini salah satunya menyinggung tentang kondisi sosial di dalam dunia kita. Pertama-tama saya mau mengatakan bahwa kalau iman kita itu adalah iman yang mencari keselamatan secara bersama-sama. Ya. Tidak ada orang Katolik yang mengaku bahwa saya bersyukur Tuhan karena Engkau menyelamatkan aku dan tidak peduli dengan yang lain. Tidak pernah kita orang Katolik
mengaku bahwa yang penting saya dengan Tuhan sajanya perlu digarisbawahi. Memang bahwa kita punya iman dan keselamatan itu datang dari relasi personal kita dengan Tuhan, perjumpaan dengan sebuah peristiwa atau sosok yang dinamakan Yesus Kristus itu, ya, dan itu menjadi dasar. Tetapi iman yang berhenti sampai di situ saja perlu dicek keotentikannya, karena apa? Iman berdasarkan perjumpaan dengan seorang yang bernama Yesus Kristus itu akan menggerakkan kita untuk bergerak keluar ke dunia, membagi-bagikan sukacita itu. Saya akan ngomong itu lebih panjang di penutup perjumpaan kita nanti di minggu ke-8. Ya. Keselamatan secara bersama. Ensiklik ini bertujuan untuk mempromosikan persaudaraan dan persahabatan sosial dengan menimba inspirasi dari semangat Santo Fransiskus Assisi. Uskup sampai paus kita ini walaupun Yesuit sangat Fransiskan begitu ya. Jadi Anda boleh percaya dia punya tulisan semua sangat dipengaruhi oleh pemikiran dan mistik Santo Fransiskus Assisi. Ya. Social friendship and universal fraternity necessarily call for an acknowledgement of the worth of every human person always and everywhere, ya. Dan itu menjadi penting, ya. Itu panggilan untuk apa? Untuk punya persahabatan secara sosial dan juga persaudaraan universal bagi setiap manusia, dan itu juga termasuk kita, ya, dimanapun, ya, dan selalu. Saya pikir ini menjadi sebuah landasan yang penting sekali untuk kita pahami bersama sekarang, bahwa iman kita itu harus menggerakkan kita untuk menjadi sahabat dan teman-teman bagi semua orang, ya. Tanpa itu lalu nanti iman kita menjadi iman yang sangat eksklusif, dan iman yang sangat eksklusif itu tidak berguna bagi kemajuan kerajaan Allah di dunia. Ya. Kita harus masuk ke dalam dunia dan merasakan getirnya dunia, tapi sekaligus juga senangnya dunia, kegembiraan yang ada di dalam dunia. Sungguh-sungguh terlibat aktif. Ya. Kita bukan orang-orang yang mencari Tuhan dengan cara seperti pertapa, ya, yang pada satu sisi memang satu waktu diperlukan untuk meninggalkan dunia demi untuk mencari persahabatan yang lebih dalam dengan Allah. Kita dipanggil, kebanyakan dari kita atau hampir semuanya yang ada di sini dipanggil untuk sungguh-sungguh terlibat di dalam pergulatan dunia, ya. Dengan menjadi apa? Dengan menjadi teman dan saudara bagi semua orang. Ya. Jadi ajaran sosial gereja dalam ensiklik yang terakhir itu paling tidak ada 1-2 hal yang perlu digarisbawahi yang ada dalam pengantarnya. Ya. Kalau ngomong soal ajaran sosial gereja, kita ngomong soal fungsi universal barang, ya. Gereja itu mengakui bahwa kita semua punya hak untuk memiliki, karena itu memang ada di dalam kodrat manusia. Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa kuasailah dunia, jadi Tuhan bilang pakailah dunia, dan untuk pakai semua ciptaan yang ada di dalam dunia kamu harus punya hak milik. Kalau kamu tidak punya hak milik, bagaimana kamu bisa menggunakan ciptaan-ciptaan lain, ya. Dan itu secara inheren sudah ada di dalam kodrat kita manusia, bahwa ciptaan lain itu bisa kita miliki secara terbatas tentunya, karena bukan kita empunya ciptaan-ciptaan lain, tetapi Tuhan, ya. Maka prinsip kepemilikan pribadi itu diakui oleh gereja, ya. Tetapi perlu diingat bahwa bukan kita punya ciptaan-ciptaan lain, maka prioritas fungsi universal barang atau ciptaan lain yang bisa kita miliki
itu dan kita gunakan itu sebenarnya harus mengacu pada apa yang dikehendaki oleh Allah, karena Allah lah pemilik utama dari semua ciptaan ini, ya. Maka hak alami atas kepemilikan pribadi akan menjadi yang kedua setelah prinsip tujuan universal barang-barang yang diciptakan. Jadi ada prinsip tujuan universal, berarti barang-barang yang diciptakan Tuhan ini untuk membangun kerajaannya di dunia. Jadi hak milik itu tidak absolut, walaupun itu penting dan menjadi bagian dari kodrat manusia. Itu perlu dicatat, itu keyakinan gereja. FT, ensiklik terakhir juga membahas tentang individualisme. Dan memang mengapa individualisme yang dibahas? Karena dunia kita menjadi sangat memuja tentang kepemilikan pribadi. Ya. Kalau ngomong soal kepemilikan pribadi, nanti Anda tahu bahwa itu menyangkut kapitalisme. Ya. Individualisme tidak membuat kita lebih bebas, lebih sederajat, lebih bersaudara. Individualisme yang radikal hanya membuat kita percaya bahwa pengejaran ambisi yang lebih besar dan penciptaan jaring pengaman akan menghasilkan kebaikan bersama. Jadi orang banyak berpikir bahwa kalau Anda hanya berpikir soal diri Anda sendiri, Anda akan selamat. Dan memang benar dalam arti tertentu Anda selamat di dunia ini, tetapi tidak dalam pengertian orang Kristiani yang secara utuh dan penuh. Ya. Ingat tadi pertama-tama saya mengatakan bahwa kita selamat bersama-sama sebagai tubuh Kristus, kalau mau ada teologinya di balik itu. Kata Santo Paulus, kita adalah tubuh Kristus. Setiap bagian tidak mungkin hanya bisa menyelamatkan dirinya. Kita mau masuk selamat bersama-sama sebagai sebuah tubuh Kristus dengan Kristus kepalanya. Ya, maka itu menjadi penting untuk dipikirkan dan dihayati di dalam hidup kita. Semakin individualis kita, semakin kita menyingkirkan anggota tubuh yang lain di dalam gereja. Ya, dan juga dalam arti tertentu, kalau dunia ini diciptakan Tuhan, maka dunia ini diinginkan Tuhan untuk apa? Untuk menjadi tubuh Kristus juga pada akhirnya. Martabat manusia. Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup bermartabat dan berkembang secara integral. Namun tidak setiap manusia bisa mempunyai akses terhadap sarana-sarana yang membuatnya berkembang menjadi manusia integral. Ya. Jadi kalau kita percaya, boleh saja Anda mengatakan bahwa kita semua punya kebebasan dan kita diberi opportunity yang sama, ya, equality of opportunity. Saya merasa bahwa equality of opportunity itu mungkin bisa dikejar di banyak negara barat, tetapi belum tentu di negara di dunia ketiga. Anda kalau lihat di Jogja, ya, saya pernah memberitahu kepada Anda juga meminta uluran kasih Anda melalui Mayo Agem dan kawan-kawan yang mengusahakannya, dan Anda tahu bahwa tidak semua orang punya akses ke sumber daya alam yang sama. Silakan lihatlah anak-anak dari Indonesia Timur di Jogja, bahkan sebelum pandemi sekalipun mereka hanya makan 1 kali sehari, supaya apa? Bisa tetap berada di Jogja dan membayar segala macam kebutuhannya, termasuk kebutuhan kos dan kuliahnya. Ya. Jadi tidak ada yang dinamakan sebagai equality of opportunity untuk mengakses semua sumber daya itu sama terjadi di mana-mana. Dan itu slogan seringkali diteriakkan oleh orang-orang banyak di dunia kapitalis, tapi mereka belum tahu bahwa banyak orang lahir dengan kesempatan dan peluang yang tidak sama untuk mengakses sumber daya. Saya menerima 3 orang anak di sini, 2 Jawa, 1 orang Timur. Ya, saya dalam arti tertentu merasa bahwa perlu menolong, walaupun rumah ini rumah tempat aktivitas mahasiswa, tapi akhirnya saya terima 3 orang. Ya, karena apa?
daripada mereka bayar kos yang 1 bulan hanya 350 sampai 500 ribu dan mereka tidak punya duit, ya saya tampung mereka di sini dan mereka hanya bayar apa? Bayar dengan cara nyapu halaman. Jadi sekarang Romo Effendi lebih memilih ngobrol dengan orang-orang WKICU dan Singapura dan New York dan di mana saja ini sekarang daripada nyapu halaman depan, karena sudah ada nyapu halaman depan. Terima kasih Romo. Jadi, tapi mengapa saya mengambil mereka bertiga? Bukan karena saya, ya dalam arti tertentu saya butuh, tetapi saya bisa membayar orang begitu. Tapi sekarang prinsip bahwa apa? Prinsip bahwa keselamatan itu harus dirasakan di mana-mana dan oleh siapapun, termasuk mereka yang miskin dan dipinggirkan. Jadi itu bukan hanya sebuah ide muluk-muluk hebat luar biasa, itu harus terjelma di dalam tindakan cara menghidupi kita, hidup kita, iman kita dalam keseharian. Dan martabat manusia itu dilihat ketika kita memperlakukan mereka sungguh-sungguh dengan penuh kasih sebagaimana yang Allah inginkan, ya. Dan saya bisa minta orang untuk apa? Memberi mereka bertiga makan, ya. Karena saya pikir baik juga kalau saya tidak hanya memberi tempat, tetapi juga paling tidak 1 kali saya beri mereka makan sehari, lalu mereka bisa menggunakan uang mereka yang lain untuk makan yang kedua. Begitu ya, mungkin yang ketiga kalau ada, kalau kebetulan punya uang lebih, begitu kan tidak ya. Tapi itu menjadi konkret ya, bahwa apa? Bahwa apa yang diajarkan oleh gereja sungguh-sungguh terwujud dalam hal-hal yang kecil ya di dalam hidup kita. Martabat manusia diangkat. Mereka juga diberi kebebasan di sini, mereka bisa akses internet, bisa pakai listrik, bisa pakai air, ya, bisa pakai dapur juga, bayangkan. Jadi saya dalam arti tertentu tidak bisa menolong semuanya, tetapi seperti cerita yang sering kali dihubungkan dengan Santo Agustinus, bahwa ketika seorang anak berjalan-jalan dan membuang semua bintang laut yang ada di pantai, terdampar di pantai, dan ditanyai, mengapa kamu membuang bintang-bintang laut yang ada di pantai ini satu persatu ke laut? Bukankah kamu tidak akan bisa menolong mereka semua? Karena ini terjadi di sepanjang pantai. Lalu apa kata anak itu kepada Santo Agustinus? Paling tidak yang satu ini selamat. Dan persis itu iman kita. Ya, saya lanjutkan. Paus Fransiskus sendiri mengkritik kapitalisme, ya, karena ekonomi pengucilan yang dilakukan oleh kapitalisme. Saya yakin bahwa kita seringkali mengkritik komunisme tetapi lupa mengkritik kapitalisme, karena di dalam kapitalisme kita merasa nyaman. Ya, kapitalisme itu mudah membuat nyaman. Tetapi tanyalah kepada orang-orang seperti 3 mahasiswa itu, ya, atau banyak mahasiswa timur yang ada di Yogyakarta. Mereka akan tahu. Dan mereka menjadi sangat kiri. Kiri itu berarti menjadi sangat Marxis, menjadi sangat ya saya tidak bisa ngomong-ngomong nih, tapi kiri ya Marxis, ya, dalam arti bahwa melihat segala sesuatu sebagai penindasan kelas atas terhadap kelas bawah. Saya sedang mengajari mereka supaya tidak terlalu ekstrim di seberang sana. Tapi saya juga mau memperlihatkan betapa kapitalisme itu sungguh-sungguh membuat kita hidup tidak lagi sebagai saudara dan sahabat satu sama lain. Manusia sendiri dipandang sebagai barang konsumsi yang bisa dipakai dan kemudian dibuang. Ya, kita telah menciptakan budaya sekali pakai buang, ya, yang sekarang sedang berlaku di mana-mana. Hal ini tidak lagi melulu tentang eksploitasi dan penindasan, tetapi sesuatu yang baru. Pengucilan akhirnya terkait dengan apa yang artinya menjadi bagian dari masyarakat di mana kita hidup. Mereka yang disisihkan tak lagi menjadi kelas bawah atau masyarakat pinggiran atau tercabut haknya. Mereka bahkan tak lagi menjadi bagian dari masyarakat. Ini kita ngomong kalau soal imigran itu yang menjadi masalah sangat sensitif dalam perdebatan politik di Amerika. Ya, coba sesekali kesampingkan masalah politik dan melihat
apa yang ada di dalam manusia-manusia itu, bahwa nanti bisa diciptakan sebuah mekanisme tertentu. Gereja tidak punya saran konkret terhadap permasalahan yang ada, tetapi gereja melihat martabat manusia itu sedang dalam ancaman bahaya. Maka perlu dipikirkan tidak dengan cara hanya melihat mereka sebagai pendatang yang mengancam begitu. Mereka yang tersisi bukanlah orang-orang yang dieksploitasi, tetapi orang-orang buangan, sampah yang dibuang. Dan itu kata-kata Paus Fransiskus dalam surat apostoliknya The Joy of the Gospel. Ya. Berhala baru uang, pemujaan kepada anak lembu emas kuno. Masih ingat bahwa ketika Musa ada di Gunung Sinai dan ketika dia turun, dia jengkel sekali, dia melihat ternyata bangsa Israel baru ditinggal sebentar saja sudah bikin lembu emas dan sudah berhura-hura di situ. Tipikal orang-orang yang tidak bertuhan. Dia marah, dia sampai buang dia punya 2 loh batu itu sampai anak lembu emas kuno itu jatuh, hancur semua. Tetapi itu persis bahwa sekarang anak lembu emas itu telah kembali dalam kedok baru dan kejam dalam pemujaan uang dan kediktatoran ekonomi impersonal yang tidak memiliki tujuan manusiawi sejati. Saya hanya mau mengatakan supaya cepat ya, ada filsafat di balik kata-kata ini soal kediktatoran ekonomi impersonal. Jadi kalau Anda belajar teori ekonomi, ada Adam Smith, dia bilang kalau kamu lepas saja pasar itu, kamu buat bebas, nanti akan ada permainan, dan permainan itu bukan sebuah permainan yang kamu atur sejak awal, bukan. Nanti mekanismenya akan tercipta kalau semua pemain di dalam pasar itu bebas, dan dia menyebutnya the invisible hand, dan itu bukan orang per orang manusia, bukan. Itu terjadi secara alamiah itu, dan itu mempengaruhi setiap pemain yang ada di dalam pasar. Tetapi dia bukan sesuatu yang kelihatan, maka disebut the invisible hand. Dan ini dikatakan di sini pakai kediktatoran ekonomi personal. Krisis di seluruh dunia yang memberi kekuasaan kepada keuangan dan ekonomi menunjukkan ketidakseimbangannya dan terutama kurangnya perhatian nyata pada manusia. Manusia direduksi pada salah satu dari kebutuhannya saja, konsumsi. Ya kita lihat saja, ini kritik terhadap kapitalisme, dan saya mau menjelaskan apa itu kapitalisme. Sebuah ideologi dan sistem ekonomi politik yang mendasarkan pada kepemilikan sarana-sarana produksi secara privat, ya, dan bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi. Anda pegang saja definisi ini, berarti Anda boleh punya usaha, boleh punya alat-alat produksi, dan juga bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi. Ciri-ciri kepemilikan harta pribadi dan pengejaran keuntungan. Pasar bebas, tadi yang saya bilang soal the invisible hand, dan sistem pemilik dan pekerja. Ya. Jadi ada pemilik, ada pekerja, dan problemnya nanti dalam analisa Marxisme itu bahwa kaum atas itu selalu berusaha di atas dan kaum bawah tetap berada di bawah. Dan apa yang terjadi seperti itu, kaum di bawah tetaplah menderita, sedangkan kaum atas tetap punya akses terhadap sumber daya lebih besar. Dan di situ terjadi ketidakadilan, maka Marxisme berusaha membongkar kapitalisme. Ya. Keinginan menambah modal tentu. Ya. Dan mengapa ASG? Anda lihat di situ bahwa ASG itu adalah sebuah cara pandang gereja yang bukan kapitalisme dan juga bukan komunisme. Ya, ASG mendasarkan diri pada Alkitab dan tradisi. Ya, bahwa ada unsur kapitalisme yang tercantum di dalam ASG. Itu bukan pertama-tama bahwa ASG mau mengadopsi kapitalisme, bahwa ada unsur di dalam sosialisme, lebih tepatnya bukan komunisme. Sosialisme di dalam ASG itu pertama-tama karena memang di dalam sosialisme ada unsur-unsur yang sejalan dengan ajaran iman kita. Ya. Kita lihat komunisme, ini sebuah bentuk ekstrim dari Marxisme yang mau menggabungkan bahwa begini, Marxis itu cerita bahwa
bahwa Marxisme itu bercerita bahwa ada kelas atas dan kelas bawah. Ya. Kelas atas berusaha mempertahankan akses terhadap resources mereka, sumber daya mereka, dan kelas bawah berusaha untuk naik ke atas tetapi tidak pernah bisa. Dan Marx yang ateis itu bilang, dan agama itu adalah candu masyarakat. Mengapa? Karena agama selalu meninabobokan. Dikatakan bahwa agama itu membuat orang agama Kristiani, karena Marx itu hidup di Eropa, ya. Agama Kristiani selalu mengatakan, oh tidak apa-apa menderita sekarang, nanti kalau kita sudah meninggal kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kalau sudah bersama-sama dengan Tuhan nanti bahagianya luar biasa, begitu ya. Dan itu persis itu adalah candu, karena apa? Menjinakkan kaum bawah tidak menjadi lagi seperti berusaha untuk naik kelas seperti itu. Dan ini ciri-ciri komunisme. Sementara komunisme, ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya tercipta masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi serta tidak adanya kelas sosial dan hak milik pribadi. Tidak ada kelas sosial, semuanya sama. Ya. Tidak ada hak milik pribadi, semuanya dimiliki bersama, ya. Dan semuanya alat-alat produksi semuanya, pabrik apapun milik bersama. Anda bisa tahu itu sebuah utopia. Utopia itu berarti sebuah angan-angan yang kelihatannya mustahil untuk diwujudkan di dunia ini. Ya. Coba bayangkan kalau Anda kerja dan ya sudahlah, pokoknya saya kerja, saya tidak akan menilai kompetensi Anda S2, S3, S1, SMA, ya. Anda boleh datang kepada saya, semuanya saya bayar sama saja. Nah, ya. Ya mungkin saya merasa bahwa hidup terlalu lama di dunia kapitalis lalu menjadi kapitalis, tapi saya merasa itu tidak masuk akal sama sekali. Tapi itu yang terjadi di negara-negara komunis. Ya, ciri-ciri utama komunisme. Individu melebur penuh dalam grup sosial kemasyarakatan. Jadi Anda itu tidak lagi dihitung sebagai orang per orang, tetapi sebuah bagian dari masyarakat. Dan Anda dengan segala kompetensi, dengan segala bakat dan talenta Anda dihargai sama dengan orang-orang yang kompetensinya berbeda atau juga tidak sekompeten seperti Anda. Sama semuanya, baik direktur maupun tukang kebun, gajinya sama. Ya. Nah, itu hanya terjadi seperti saya sekarang. Direktur tidak punya gaji malah. Yang punya gaji malah pegawai-pegawainya. Soalnya direkturnya kalau punya gaji bisa mengalami kesulitan keuangan. Jadi ya ini lebih dari komunisme ini hidup saya ini. saya sedang berusaha mengolah sebuah tempat milik Yesuit yang sangat potensial berada di pinggir Malioboro situ, ya. Kapan-kapan kalau musim sudah enak Anda boleh datang ke Yogyakarta, dan semoga saya sudah bisa mengupgrade tempat itu. Anda berada persis di sampingnya Malioboro. Dan itu 4.300 meter persegi, ya. Tapi saya sedang membuat tempat itu nyaman dulu untuk ditinggali, karena sudah cukup lama tak terurus dan kehilangan arah, ya. Seperti itu, dan saya sedang berjuang untuk pelan-pelan saya perbaiki, dan pandemi ini saat yang pas untuk apa? Untuk renovasi, karena semuanya libur, ya. Individu melebur penuh dalam grup sosial kemasyarakatan, hilangnya kelas-kelas dalam masyarakat, kepemilikan umum atas sarana-sarana produksi dan dihapusnya hak milik pribadi, pemerintah bersifat totaliter untuk mempercepat terjadinya masyarakat tanpa kelas. Saya pikir kita lanjut dulu aja, dan kita tahu bahwa korban komunisme itu mengerikan, ya.
satu abad itu lebih dari 100 juta korban, ya. Dan Anda bisa lihat itu mulai dari di China, di Uni Soviet, di Kambodia dan lain-lain. Tetapi sejak tahun 90-an ketika Uni Soviet runtuh, lalu komunisme itu bukan sesuatu yang menarik lagi karena kelihatan bahwa gagal, gitu ya. Sekarang hanya ada 3 yang secara resmi mengumumkan bahwa mereka komunis, ya, Vietnam, Cina, Laos, Kuba dan Korea Utara, ya. Yang lain-lain bubar semuanya, ya. Karena apa? Karena pada prinsipnya itu sebuah utopia, ya. Mau menghapuskan semua, tidak mungkin menghapuskan jenjang di dalam masyarakat, karena apa? Tiap orang dilahirkan dengan kompetensi yang berbeda, dan Anda tidak bisa mengatakan bahwa semuanya harus sama. Dan dalam hal ini gereja juga percaya pada sistem yang dipakai oleh kapitalisme dalam hal ini. Satu hal itu, mungkin ada beberapa hal yang lain, tetapi tidak semuanya. Yang menarik adalah 1/4 orang Amerika bilang Trump itu presiden kalian yang tercinta itu adalah ancaman terbesar bagi kedamaian dunia. Lalu kita lihat betapa Xi Jinping dan Putin bisa minum vodka bersama. Lalu diketawai sama Nicolas Maduro itu. Ya. Saya pakai berdasarkan data, jadi kita tidak ngomong soal rasa. Ya, Ben Shapiro itu, kalau Anda sering dengar Ben Shapiro, dia punya seorang komentator politik, ya, yang terkenal di Amerika. Dia aliran garis keras kanan, itu berarti berada di kubu Republikan. Dia selalu bilang, ya, facts do not care about your feelings. Data tidak peduli dengan perasaan-perasaanmu, dan itu persis. Ya. Anda boleh marah, boleh jengkel dengan data yang saya berikan, tapi data tidak peduli dengan perasaan-perasaan kita. Dan kita mau ambil data itu, mau tidak, terserah kita. Apakah data itu valid atau tidak, kita yang harus ngecek. Ya. Jadi kalau baper duluan, itu berarti susah untuk melihat data secara benar, begitu. Ya. Dan yang paling menarik adalah bahwa di Amerika dan di beberapa negara Eropa sudah semakin kiri, ya, gensetnya. Anda tahu anak-anak muda kita, Anda kalau lihat di dalam data semakin kiri. Kiri itu berarti ke arah sosialisme. Sosialisme itu biasanya saudara dekatnya Marxisme, komunisme, segala sesuatu, ya. Itu di situ ada a future to believe in, ya. Ya, itu persis karena apa? Genset, ya. Di Amerika itu banyak sekali yang mengadopsi yang somewhat sudah kiri, gitu ya, no? Ya, milenial lebih banyak lagi milenial. Tetapi lihat dua generasi yang akan memegang masa depan dalam waktu yang dekat. Jadi Anda suka atau tidak, Anda pembela Republikan, Anda perlu berpikir keras bagaimana kalau Gen Z dan ya milenial sudah biarkan aja lah, sudah 3 bulan agak susah dibentuk. Tapi kalau Gen Z Anda itu ke kiri-kirian, Anda boleh yakin bahwa dalam tahun-tahun ke depan orang-orang konservatif akan mengalami kesulitan yang besar karena generasi mudanya cenderung kiri, begitu. Kita ngomong soal ajaran sosial gereja, lepaskan diri dulu dari politik, ya. Gitu. Kita mulai dari ajaran gereja yang namanya Rerum Novarum, ya. Itu tahun 1891 dokumen pertama tentang ajaran gereja, dan ini monumental karena pertama kali gereja langsung berhadapan-hadapan dengan dunia dan mewartakan apa yang menjadi keyakinannya. Ya. Lihat saja apa yang dikatakan, dan konteksnya memang revolusi industri, ya. Jadi di mana tenaga buruh itu dipakai untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya, dan gereja
bersuara dengan tegas. Pemilikan kekayaan itu secara sah perlu dibedakan dari pemakaiannya yang tepat. Memiliki harta benda secara perorangan merupakan hak kodrati manusia, dan melaksanakan hak itu khususnya dalam masyarakat bukan saja baik melainkan sungguh perlu. Maka ini penolakan terhadap komunisme, ya, ini penting, ya. Karena apa? Hak pribadi sama dengan hak kodrati manusia. Gereja merasa bahwa hak milik pribadi itu sesuatu yang mendasar dalam hidup manusia. Bukan hanya wajarlah bagi manusia mempunyai miliknya sendiri, itu bahkan dibutuhkan untuk hidup manusiawi. Dan kalau ditanyakan bagaimana milik itu harus digunakan, gereja tanpa ragu menjawab, tidak seorang pun berhak mengelola hal-hal bagi dirinya semata-mata. Itu harus dijalankan demi kepentingan semua orang, sehingga dalam keadaan mendesak ia bersedia berbagi dengan sesama. Ya. Juga menentang kapitalisme. Mengapa? Karena di situ ada aspek universal, tujuan universal dari kepemilikan barang-barang pribadi. Setiap barang itu punya aspek tujuan universal, berarti itu bisa dipakai untuk yang lain juga. Maka dalam hal ini gereja beda dengan kapitalisme yang melihat bahwa hak milik pribadi itu absolut dan terserah saya tidak mau kasih juga boleh. Gereja bahkan menantang bahwa Anda tahu bahwa apa yang Anda punyai itu sejak awal mulanya ditentukan Tuhan untuk kebaikan bersama. Jadi di dalam momen-momen tertentu Anda harus berani untuk membagikan itu, karena di dalam secara intrinsik barang-barang yang kita miliki itu ditujukan untuk kebaikan bersama. Sementara ini kritiknya Rerum Novarum kepada sosialisme, ya. Sementara menghasut kaum miskin supaya iri terhadap para pemilik upaya-upaya produksi yang kaya raya, kaum sosialis mempertahankan bahwa usaha untuk mengatasi kejahatan itu ialah penghapusan milik perorangan. Jelas, itu gereja tidak setuju dengan apa yang dinamakan sosialisme dan komunisme. Bila kaum sosialis mencoba memindahkan harta milik perorangan menjadi milik bersama, mereka memperburuk kondisi semua buruh. Dengan merebut dari buruh kebebasan untuk menggunakan upahnya, mereka juga merampas daripadanya segala harapan dan peluang untuk menambah harta kepunyaannya dan perbaikan keadaannya. Ya. Jadi lihat, kalau Anda bilang tidak ada hak milik pribadi, bagaimana buruh-buruh yang sekarang sudah miskin itu bisa naik jenjang ke dalam hidup yang lebih baik? Itu kata-kata Rerum Novarum. Jadi sungguh-sungguh mengkritik sosialisme dalam arti kamu tidak bisa mengatakan tidak perlu adanya hak milik pribadi, padahal orang untuk hidup yang lebih baik orang butuh hak milik pribadi, ya. Dan itu utopia, ya. Yang bahkan lebih gawat lagi ialah bahwa usaha yang diajukan sama sekali tidak adil karena mempunyai milik perorangan untuk dirinya merupakan hak manusia berdasarkan kodrat. Kita sudah ngomong itu mulai tadi, ya. Tapi juga Rerum Novarum juga menyuarakan, ya, ini soal ke pemerintah, tetapi dalam hal ini juga membuat kebijakan-kebijakan yang adil untuk para buruh, ya. Saya pikir seruannya bisa dilihat dan saya tidak akan baca. Yang penting bahwa Rerum Novarum bilang pemerintah harusnya membuat setiap orang mampu untuk memperbaiki hidupnya. Maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat hidup bersama makin baik. Ya. Oh ya, saya tadi lupa mengatakan soal siapa yang membuat itu, tapi Anda bisa melihat. Sebentar. Tahun 1891 Leo 13, ya. Anda lihat itu tahun itu. 40 tahun kemudian 1931 lalu Pius 11 menulis untuk mengenang Rerum Novarum, ya. Makanya dinamakan Quadragesimo Anno, berarti 40 tahun itu maksudnya, ya. Jadi mengingatkan lagi bahwa gereja punya posisi sendiri, gereja menginginkan adanya keadilan sosial,
yang terjadi di masyarakat, ya. Dan itu kembali lagi gereja selalu menanggapi dunianya. Tadi waktu Rerum Novarum itu soal revolusi industri, tetapi ketika 40 tahun lagi depresi ekonomi yang sangat hebat terjadi dan menggoyang dunia, ya. Dan lalu di Eropa muncul diktator dan segala macam. Ya, Mater et Magistra, ya, itu tahun 61, Yohanes 23. Siapa yang masih ingat Santo Yohanes 23? Orang yang mengusulkan dan merealisasikan Vatikan II, Konsili Vatikan II terjadi. Sebenarnya mungkin sudah terdahulunya sudah mulai berpikir soal itu, tapi dia yang mengeksekusi, dan ini menjadi sangat penting bahwa Konsili Vatikan II, walaupun bagi banyak orang konservatif di Amerika itu sesuatu yang tidak menarik, bahkan merasa bahwa memunculkan beberapa persoalan, perlu diketahui bahwa itu hanya orang-orang Amerika sejauh yang saya tahu itu sungguh-sungguh bisa menunjukkan kekurangan-kekurangan dalam arti bahwa Konsili Vatikan II membuat masalah banyak muncul di gereja saat ini. Di Indonesia, para frater pentungan di Jogja itu kalau nggak baca Konsili Vatikan II bisa jawab soal ujian semua itu. Jadi lain konteks, lihat betapa konteks Anda itu mempengaruhi cara Anda berpikir, dan saya agak khawatir gereja di Amerika menjadi terlalu kanan, terlalu konservatif maksud saya, ya. Dan itu membuat apa? Membuat segala sesuatu yang tidak biasa, kalau ekstrim itu segala sesuatu yang tidak sama lalu dibuang, ya. Itu biasanya seperti itu. Kalau saya hidup dalam tradisi Ignatian, Santo Ignatius Loyola, saya tahu bahwa apa hidup itu juga berani menerima tegangan, ya. Bahwa saya punya pandangan berbeda dari A dan B, dari topik tertentu di dalam pembahasan gereja, pembahasan iman kita, lalu itu bagian dari tegangan hidup saya, dan itu warisan spiritual exercisesnya Santo Ignatius Loyola itu membuat saya ya berani menahan tegangan. Tapi oleh karena itu saya bersyukur, karena apa? Walaupun saya cenderung konservatif, saya tidak pernah jadi ultra konservatif, sangat ekstrim kanan, dan membuat bahwa apa? Segala macam yang tidak kanan adalah salah, dan itu perlu dibedakan. Bahwa Anda adalah orang beriman atau Anda orang konservatif, itu perlu dibedakan. Tidak ada orang konservatif itu punya hak, tak seorang konservatif punya hak untuk mengateiskan atau memagangkan orang-orang di kubu seberang. Ya, saya yakin itu bahwa kita hidup bisa dengan berdampingan dengan damai walaupun pandangan kita berbeda satu sama lain. Mater et Magistra, ya, jurang kaya dan miskin. Tapi juga soal apa? Ketidakadilan internasional, ya, antar negara kaya dan miskin. Perlombaan nuklir. Lihat, gereja sangat peduli dan gereja sungguh-sungguh terlibat di dalam dunia, ya. Terus bangkitnya ideologi baru, ya, segala macam. Lalu ya, kita lanjut. Ada beberapa yang terkenal, ya, Pacem in Terris, Damai di Bumi, dari Yohanes 23 itu ya lebih tepatnya. Lalu Gaudium et Spes itu di Vatikan II, dan saya perlu membacakan ini penting karena selalu orang lupa bahwa gereja perlu terlibat dengan dunia, ya. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia zaman ini, terutama kaum miskin dan yang menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga, ya. Dan itu penting. Yohanes Paulus menulis beberapa ajaran sosial gereja. Terakhir, sebelum saya menutup semuanya, Caritas in Veritate, ya, Benediktus XVI, yang ngomong soal kasih di dalam kebenaran.
Kasih adalah jantung hati ajaran sosial gereja. Ajaran itu memberi hakikat sejati pada relasi personal dengan Allah dan sesama. Inilah prinsip yang bukan hanya sekedar untuk relasi mikro dengan teman, anggota keluarga, atau dalam kelompok kecil, tetapi juga untuk relasi makro, bidang sosial, ekonomi, dan politik. Ingat, kalau Anda terlibat di dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik, Anda perlu mewujudkan kasih itu. Ya. Kasih dalam kebenaran adalah prinsip yang menggerakkan ajaran sosial gereja, suatu prinsip berbentuk praktis dalam kriteria yang menentukan tindakan moral, keadilan, dan kesejahteraan umum. Saya mau menyimpulkan saja, ASG tidak menerima kapitalisme dan komunisme, tetapi berusaha memberikan alternatif untuk hidup bersama sebagai sebuah masyarakat berdasarkan cinta dan kebenaran yang berbuah keadilan dan kesejahteraan umum. Saya dalam hal ini mengutip semangatnya Paus ya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Interesting ya Romo. Anyway, sebelum dilanjutkan oleh Lucia, kepada yang terlambat tadi saya introduce Mary Lucia sebagai moderator yang membantu acara Iman Berpikir, juga spiritual exercise ya. Terima kasih untuk Lucy. Juga tadi Lucy sudah bilang ini ya, kalau yang tidak comfortable langsung bicara bertanya dengan Romo, silahkan selain hanya tulis teks juga memberitahu Lucy untuk kasih tahu bahwa Anda mau bertanya. Jadi kita berusaha, moderator ini berusaha ada masukan ke aku, jadi tidak mendapat kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi. Jadi tolong kasih tahu kalau Anda ada pertanyaan, jadi Lucy akan membantu memberikan waktu. Oke, saya berikan kembali kepada Lucy. Terima kasih Romo, terima kasih Lucy. Thank you Mayo, thank you Romo. Terima kasih Mer. Seperti biasa Romo, presentasinya selalu isinya bagus, ditunjang dengan data-data, tampilannya juga menarik Romo. Terima kasih. Ya seperti yang tadi Mayo bilang, bagi teman-teman yang mau bertanya atau berkomentar, silakan. Terus kemudian yang mau tulis di chat juga silakan. Oh ya, bagi yang mau bicara langsung, much appreciated kalau bersedia membuka videonya supaya Romo Effendi bisa lihat pembicaranya. Kan Romo kasih lihat muka, jadi fair dong kalau yang bicara juga kasih lihat muka. Tapi ini hanya himbauan sih, kalau nggak bersedia nggak apa-apa. Jadi jangan jadi batal bertanya hanya gara-gara nggak buka video. Silakan teman-teman. Dede mau tanya? Ya, Romo sambil driving tapi saya dengerin kok. Bagus Romo. Terima kasih. Ya, safe drive ya. Silakan loh kalau mau bertanya atau komentari. Sedang perlu di-unmute itu kelihatannya kalau mau bertanya. Sedang mencerna presentasi Romo dulu Romo. Oh, baik. Seperti biasa nanti banjir pertanyaan atau komentar. Tidak apa-apa, topik hari ini mungkin banyak yang merasa asing, tapi saya pikir itu pentingnya untuk mengenalkan topik-topik tertentu sebagai pembelajaran, dan karena kita kalau perspektifnya kaya lalu menjadi apa ya, lebih imbang dalam dalam memaknai realitas. Saya pikir itu ya. Jadi semakin banyak kita punya pengetahuan, semakin banyak kita bisa mengambil perspektif memaknai sebuah realitas. Oke Romo, kalau masih belum ada yang masuk, aku mau komen dengan, bukannya komen ya, sekalian mendengar pendapat Romo. Untuk yang
data tentang itu yang Gen Z dan milenial itu lebih ke arah kiri. Menurut Romo itu kenapa ya? Apakah mereka tidak mengerti konsep-konsep yang mereka choose gitu loh? Itu data, we understand, but what is your personal opinion? And ya, gitu loh. Thank you. Kalau saya ya gampang. Anak muda itu semangat memberontaknya besar, begitu ya, dan itu tentunya dipengaruhi oleh pendidikan. Boleh dipercaya semua semua banyak sekali, sebagian besar profesor-profesor di universitas itu adalah orang-orang kiri. Jadi kalau anak-anak Anda dididik oleh orang-orang kiri, mereka akan menjadi orang-orang kiri. Karena profesor mereka orang-orang kiri, dan mereka orang-orang kiri ini dalam arti di Amerika menjadi sangat seru, ya, bukan hanya karena mau pemilu, tetapi sejak sebelum pemilu itu mereka selalu menunjukkan betapa bahwa umpamanya ya masyarakat tradisional dalam hal ini agama termasuk itu selalu menghambat kemajuan, ya, dan mereka menginginkan sebuah pembebasan dari norma-norma yang datang dari tradisi, itu berarti termasuk agama, dan mereka ingin supaya segala sesuatunya itu dibuat sedemikian rupa sehingga flat, equal dalam arti tertentu, ya. Itu bisa saja, ya, satu soal gender, itu bayangkan, ini bukan soal lelaki dan perempuan saja, tetapi soal LGBT dan kawan-kawannya seterusnya, ya, itu mau dibikin flat dalam arti bahwa manusia itu hasil dari bentukan, ya. I was born this way. Nah, itu katanya siapa, Lady Gaga, ya. I was born this way. Well, apakah itu scientific? Itu lebih politis daripada scientific, begitu. Kita tahu bahwa yang namanya gen homoseksual itu tidak bisa dikatakan sebagai gen tersendiri hadir dan langsung mempengaruhi begitu orang punya gen itu, tidak. Kita tahu bahwa di dalam biologinya dia mungkin punya kecenderungan untuk itu, tetapi tidak berarti bahwa dia akan jadi seperti itu, ya. Itu perlu digarisbawahi bahwa tidak ada yang namanya gen homoseksual. Yang ada itu bahwa di dalam proses perkembangan, atau mulai di dalam rahim ibumu sampai dengan ketika kamu dewasa, kamu punya sebuah perjalanan pertumbuhan, dan itu kompleksitasnya tinggi, ya, yang membuat kamu menjadi orang yang termasuk dalam kelompok itu, ya. Juga termasuk pengaruh psikologismu, ya, punya problem emosional lalu bisa menjadi orang golongan itu. Umpamanya itu salah satu soal kesetaraan gender yang mengatakan bahwa lelaki dan perempuan sama saja. Minggu lalu saya sudah mengatakan lelaki dan perempuan tidak sama. Anda baca Steven Pinker punya tulisan buku tahun 2002, The Blank Slate, ya. Anda tahu secara evolutionary psychology itu kita sudah punya hardwire ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita, itu sudah punya mekanisme tertentu, dan ketika kita lahir di dunia kita sudah punya hardwire sendiri, dan hardwire itu tidak memungkinkan kalau blank slate.
Itu berarti apa? Kita seperti kertas kosong yang siap diisi dengan pengalaman-pengalaman selama kita ada di dunia. No, yang benar adalah kita punya hardwire, sudah punya kecenderungan-kecenderungan instinktif, ya, biologis seperti itu. Dan itu membuat kita apa? Mengolah pengalaman-pengalaman kita berdasarkan kecenderungan-kecenderungan kita, ya, insting-insting kita. Dan insting-insting kita sebagai manusia yang namanya lelaki dan perempuan, sebagian besar sama, tetapi ada sebagian kecil yang tidak sama. Dengan demikian tidak bisa mengatakan bahwa manusia yang namanya lelaki dan perempuan itu sama saja, 100% sama. Tidak, lihatlah otot lelaki dan perempuan, itu sudah jelas sekali kelihatan. Ya, secara fisik, ya. Nanti temperamennya ada beberapa yang berbeda, walaupun secara kualitas rasionalnya sama, kapasitas rasionalnya sama. Dan ini masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi soal gender itu salah satunya yang dibawa oleh kaum kiri, ya, mengatakan bahwa semuanya sama, ya. Tidak sama. Dan itu anak-anak muda kita sekarang di Amerika terutama, tapi di Singapura juga, saya yakin. Di Singapura yang selalu mengatakan dirinya adalah kaum negara maju, kami ini termasuk orang negara maju loh. Ya, memang benar sih, ngurusi 1 juta orang atau 2 juta orang lebih gampang dari ngurusi 300 juta orang. Ya sudahlah, tapi apapun itu saya hanya mau mengatakan bahwa ya kita tidak sama, dan kita lahir juga tidak dalam kondisi yang sama, ya. Itu penting. Maka kalau Gen Z kita diajari orang-orang kiri, kita ciri-ciri khas kiri satu lagi ada di dalam sosialisme. Apa itu? Selalu meleburkan cara pandang kebebasan dan tanggung jawab pribadi menjadi lebur di dalam cara pandang melihat ini sebuah pertarungan kelas. Kapitalisme mengajarkan kamu pribadi yang bertanggung jawab, dan dalam hal ini gereja setuju dengan itu. Kamu pribadi yang bertanggung jawab, kamu harus bertanggung jawab terhadap hidupmu, dan kamu harus naik ke dalam hierarki jenjang masyarakat yang lebih tinggi oleh karena usaha dirimu, karena kamu bertanggung jawab dan kamu berjuang. Problem di orang kiri, mereka selalu mengatakan bahwa ini masalah sosial, masalah masyarakat. Apa yang terjadi kalau semuanya ini dipaparkan umpamanya? Ya, di dalam masyarakat ada kaum white privilege, itu selalu dikatakan, dan Asia itu mungkin menempati urutan kedua, yang sisanya itu yang di bawah black apa segala macam, ya. Coba bayangkan kalau Anda punya sistem berpikir seperti itu. Itu memang ada benarnya, tetapi coba kalau Anda aplikasikan di dalam hidup Anda. Oh, semuanya harus sama, white, Asian, grup-grup ini harus sama, black harus sama, Hispanic semuanya harus sama semuanya, ya, harus menikmati semua resources yang sama. Pertanyaannya, apakah saya menerima akses terhadap resources ini datang dari etnis saya atau datang dari kompetensi saya? Nah, ini dua hal yang perlu dibedakan, dan ini kiri gitu. Dan apa yang terjadi bahwa banyak anak muda kita itu percaya bahwa kita ini harus dinilai berdasarkan etnisitas kita, ada white privilege, dan kasihan sekali kalau sebenarnya sudah lelaki, itu yang minggu lalu saya katakan, sudah lelaki, ya ini berarti kaum tiran ini, ya, karena menindas perempuan berabad-abad. Lalu sudah gitu white, ini kaum tiran lain, kriteria tiran lain kan apa? Menindas orang kulit berwarna, ya. Klerus, ini menindas lagi, ini karena ini berada di jenjang hierarki gereja dan membuat apa perempuan tidak punya akses dan terhadap hierarki gereja. Macam-macam. Bayangkan kalau Anda berpikir seperti itu terus, apa yang terjadi? Dan itu persis anak-anak muda kita diajari untuk itu, ya. Diajari untuk itu. Coba bayangkan siapa anak muda dari
yang punya keluarga yang sekarang umurnya college lah, ya, yang tidak melihat bahwa same sex marriage itu sesuatu yang kurang alami untuk terbentuknya sebuah masyarakat. Ya, good question, Romo. Ini banyak parents di sini, feel free ya, express your opinion. Nah ya, saya hanya merasa, loh, secara alamiah tidak mungkin kamu punya masyarakat tanpa perkawinan antara lelaki dan perempuan. Anak-anak itu dihasilkan datang dari perkawinan lelaki dan perempuan. Bagaimana masyarakat bisa mempromosikan sebuah model perkawinan lain di luar apa yang diyakini oleh masyarakat tradisional? Saya tidak mengerti, tapi ya sudah. Ya Anda boleh percaya bahwa seperti itu sebuah in the long term itu tidak akan bagus bagi sebuah masyarakat gitu. Loh, bahwa sejak zaman dahulu ya fenomena homoseksualitas itu ada, tapi tidak pernah dalam arti tertentu dipromosikan seperti sekarang. Bahkan orang dijadikan pesakitan kalau mempunyai pandangan bahwa perkawinan yang benar itu adalah antara lelaki dan perempuan. Ya, ya sudah, tapi itulah. Dan itu orang-orang kiri seringkali mempromosikan karena mereka membandingkan grup satu dengan grup yang lain sebagai sebuah sumber penindasan. Dan kalau Anda lihat saya punya pembahasan tadi, Anda boleh tahu bahwa itu sosialisme kekiri-kirian. Karena apa? Selalu membandingkan grup A dengan grup B, dan grup A jadi penindas, grup B jadi yang tertindas. Ya. Dan lupa ada benarnya. Nanti saya akan cerita, ada benarnya bisa mengambil posisi seperti itu, tetapi tidak bisa setiap kali. Karena apa? Karena model seperti ini lupa bahwa sebagai pribadi kamu punya tanggung jawab dan kamu harus berjuang untuk bisa naik kelas, dan itu ada bahkan diinformasikan yang terjadi di dalam dunia binatang. Dan kita ini satu garis dengan nenek moyang kita yang sangat dekat dengan binatang, dan nenek moyang kita juga berasal dari kalangan hewan sebenarnya. Dan apa yang terjadi di dunia hewan itu mewakili apa yang ada dalam insting manusia, insting ya. Bukan rasionalitas. Rasionalitas menjadi penanda pembeda dari manusia dan binatang, seperti itu. Saya pikir salah satu hal mengapa genset, untuk menjawab pertanyaan Mayo, mengapa genset itu menjadi sangat kiri, ya sistem pendidikan. Ya. Dan itu. Ya, terima kasih Romo. Ada teks ya, silakan Lucy. Iya, saya bacakan Romo ya. Ada pertanyaan dari Liliana. Di Indonesia banyak profesor yang ekstremis, Romo. Mereka pandai tapi menyelusup, mendoktrin dan berpolitisasi. Liliana yakin di Amerika juga ada profesor yang seperti itu. Bagaimana, apakah Romo setuju bahwa kita juga tidak harus percaya dengan profesor-profesor itu begitu saja, Romo? Gimana pendapat Romo? Iya, Anda harus belajar. Kalau Anda tidak belajar, bagaimana Anda bisa punya pandangan yang berbeda dengan profesor-profesor itu. Ada seorang profesor feminis mungkin saya tidak ingat ya, mungkin di Boston College itu. Universitasnya Yesuit, nggak pernah mau menerima anak lelaki di dalam kelasnya, saking bencinya dengan lelaki. Ya, Anda bisa lihat saja, itu kan feminis yang ekstrim itu mengerikan sekali, ya. Dan itu terjadi gitu, ya. Ya itu kalau saya masuk kelas ya di Amerika, ya kalau ada feminis kalau ngomong saya diam saja. Ribut dengan soal mengapa kita harus pakai he untuk Tuhan, kita harus pakai she, Tuhan adalah she loh. Saya bilang that's your problem, not my problem. In my language he and she they are the same. Kalau kita pakai kata dia, iya ya. That's your problem, not my problem. And don't scream.
Saya bilang kamu ini ya sudah, tapi ya saya ngomong baik-baik, maaf. Tapi kalau sudah ngomong kayak begitu diam, karena sistem pendidikan kita. Amerika itu kan terkenal dengan apa? Political correctness-nya, ya, luar biasa. Kalau ngomong mesti yang tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, ya, jangan sampai terkesan kasar di depan publik ya, maksudnya di publik ya. Public space itu tidak boleh seperti itu, dan di ruang kelas juga terjadi seperti itu. Dan apa yang terjadi dengan seperti itu sistem yang opresif, karena orang tidak bisa untuk apa, untuk ngomong dengan bebas, ya, orang tidak bisa ngomong dengan bebas. Coba saya yang punya, karena saya punya latar belakang grup, ya, saya sebagai orang beragama, klerus lagi, terus lelaki mau melawan feminis, pikir-pikir. Ya, kenapa? Nanti dijudge berdasarkan saya sebagai kaum lelaki dan klerus. Lihat, itu dua hal yang ada di dalam hidup saya, tapi saya tidak dijudge berdasarkan apa yang menjadi pemikiran saya sebagai Effendi yang bertanggung jawab. Dan itu persis, ya, sering kali dipakai di dalam dunia akademik, kamu itu siapa berdasarkan identitas sosialnya. Padahal ya orang kalau ngomong saja. Karena apa? Karena ya orang itu punya pendapat begitu, bahwa dia mungkin kiri, dia mungkin kanan, terserah begitu. Tapi bahwa kamu tidak bisa pertama-tama menjudge orang hanya karena dia kiri lebih dulu, atau dia lelaki lebih dulu, dia kaum klerus lebih dahulu, tidak. Nah, itu kamu harus judge dia berdasarkan apa yang dia katakan. Dan kalau kamu tidak setuju, kamu bisa melawan dia dalam arti bahwa mengemukakan ide yang berbeda. Jangan pertama-tama menjudge orang berdasarkan identitas grupnya. Ya. Tapi itu yang terjadi di Amerika sebenarnya. Orang jadi takut ngomong karena orang takut salah ngomong berdasarkan aturan tak tertulis yang disebut sebagai political correctness. Ya itu. Ya. Boleh, silakan Pak Susilo, ya. Halo Romo. Iya Pak Susilo, silakan. Ini saya kembali ke topik hari ini mengenai kapitalisme, komunisme dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat, kalau kita melihat sistem politik dewasa ini, kalau kita lihat pada matriksnya kan secara garis besar antara left, right, authoritarian atau libertarian. Itu matriksnya. Dan di tengah-tengahnya ini terdapat berbagai sistem pemerintahan, berbagai ideologi seperti komunisme, sosialisme, konservatisme, nasionalisme, sosial demokrat, dan lain-lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan kepada Romo, kita sebagai orang Katolik, terlepas dari apa yang Romo bilang bahwa kita pada waktu ajang sosial gereja harus menemukan suatu sistem pemerintahan yang mendukung cinta kasih, keadilan, dan welfare, something like that. Tapi itu kan sedikit bukan mahal, sedikit atas gitu, a bit transcendental. Tapi yang kita perlukan sebagai orang yang hidup di dalam dunia sekarang, bagaimana kita sebagai orang Katolik memposisikan diri dari berbagai macam ideologi itu yang sedemikian banyak, yang merupakan titik-titik di antara matriks yang tadi saya sebutkan. Ini bukan berarti kalau Katolik harus begini, itu bukan. Maksud saya sebagai orang Katolik, bagaimana kita condongan kita atau ajaran Katolik yang memberi sedikit plus point kepada ideologi yang dianggap paling cocok daripada yang jelek-jelek dewasa ini, Romo. Baik, terima kasih Pak Susilo. Pertanyaan yang baik. Saya pikir bahwa gereja punya posisinya sendiri, ya. Baik kapitalisme dan sosialisme, mereka punya hal-hal baik yang perlu juga diadopsi bukan diadopsi, yang selaras dengan ajaran gereja dan apa yang menjadi keyakinan gereja, sebagaimana yang sudah diajarkan dalam ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja jelas bahwa mengakui hak milik, dan itu berarti selaras dengan apa yang diajarkan oleh kapitalisme dan bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme. Ya, seperti itu. Tetapi
juga gereja mau mengatakan bahwa tidak cukup hanya punya pengakuan terhadap hak milik, tetapi juga gereja melihat bahwa di dalam hak milik pribadi itu setiap barang yang kamu punyai itu punya tujuan universal ketika diciptakan oleh Tuhan, dan itu berarti kamu, dalam kata-kata Paus Fransiskus, kamu harus berpikir bahwa setiap barang yang kamu miliki itu punya aspek sosial, ya. Dan ini berarti lebih dekat dengan sosialisme dalam arti bahwa kamu punya kewajiban, bukan hak. Ya. Ini kalau di kapitalisme dibilang hak, tapi kalau di dalam sosialisme kita bisa bicara soal kewajiban untuk membagikan apa yang kamu punya. Dan saya pikir pandangan gereja lebih dekat dengan sosialisme dalam hal yang ini, dan bertolak belakang dengan apa yang diyakini oleh kapitalisme, ya. Dan saya pikir itu yang penting, bahwa gereja sendiri tidak punya solusi praktis dalam arti bahwa gereja kalau punya pemerintahan akan seperti apa, tidak. Tetapi bahwa ada panduan dari gereja yang melihat bahwa baik sosialisme maupun kapitalisme itu punya kekurangan yang perlu untuk apa? Untuk diperbaiki. Dan mereka berdua punya hal-hal baik yang selaras dengan ajaran gereja, dan kita mau pakai itu. Kita tidak bisa meniadakan hak milik pribadi, karena seperti apa yang diajarkan oleh gereja, bahwa hak milik pribadi dipakai untuk apa? Untuk bisa memperbaiki hidup kita. Ini saya cerita dalam arti tertentu, saya jadi melawan kapitalisme karena begini. Saya pernah minta ke sebuah institusi komputer bekas bagi pusat pastoral mahasiswa. Yang menarik itu adalah apa? Saya diberi bukan komputer bekas, tapi bekas komputer. Itu dua hal yang berbeda. Karena apa? Oh, Romo, ya ini komputer kami sudah cek dan memang agak sedikit lambat, tetapi masih bisa digunakan. Dan ketika mereka kirim di sini dan saya tahu bahwa ini komputer ada masalah besar, karena apa? Begitu loading dari awal sampai akhir 5 menit tidak masuk window-nya. Dan ini yang dikatakan bahwa oh, komputer masih bekerja normal, hanya saja lambat masuk. Oh, 5 menit baru masuk. Itu pun belum tentu 5 menit masuk ke Windows-nya. Apa yang terjadi? Saya utak-atik itu, saya install kiri kanan, saya bongkar satu, jebol yang lain, saya bongkar yang lain, saya bisa bongkar komputer. Ya, kalau Anda punya komputer bermasalah, bawa ke sini, saya bongkar ya. Saya terima bongkar, tidak terima pasang. Ya, Roma punya background engineer soalnya. Saya terima bongkar, tidak terima pasang. Saya bongkar kiri kanan. Setelah harddisknya bermasalah, saya bongkar harddisknya, saya ganti. Habis itu kabelnya bermasalah, saya bongkar kabelnya, ininya bermasalah, video cardnya bermasalah. Saya bilang ini penyakit, seperti, mohon maaf bagi yang sudah berusia lanjut, berarti saya bilang kalau mobil tua itu apa ya, diperbaiki satu rusak yang lain, persis komputernya juga begitu, ya. Komputer juga begitu. Dan saya selama seminggu bergulat dengan satu komputer yang dikatakan berfungsi baik, ya. Hanya saja butuh tunggu lama. Dan ternyata ketika mau dipakai tidak bisa. Lihat apa yang diberikan oleh institusi itu yang dikatakan baik ternyata tidak bisa saya pakai. Ya. Dan mereka menyerahkan bekas komputer, bukan komputer bekas. Dan ini sebuah hal yang saya refleksikan benar-benar persis. Kalau jadi orang miskin, akses terhadap sarana-sarana yang mendukung supaya kamu bisa punya kompetensi itu mengalami apa? Kemacetan, tidak sama, ya. Seperti kalau orang-orang punya hierarki di masyarakat karena kekayaan atau status sosialnya, mereka bisa mengakses sumber-sumber daya.
Sedangkan yang miskin-miskin tidak punya akses yang sama. Jadi dalam hal ini saya merasa bahwa sosialisme ada benarnya. Dan apa yang dari pengalaman itu saya lalu jadi jelas apa? Gak enak jadi orang miskin. Ya. Dan jadi orang miskin itu tidak punya akses yang sama dengan orang kaya. Ya. Itu penting, itu pembelajaran penting. 1 minggu, untungnya waktu itu awal pandemi. Ya. Jadi saya juga nganggur, jadi tiba-tiba karena nganggur lalu saya bilang saya bongkar lah, sudah siapa tahu bisa, dan ternyata memang tidak bisa, ya. Dan ternyata tidak bisa, menimbulkan kefrustrasian, betapa bahwa pandemi sudah frustrasi, ini bongkar komputer 1 minggu tidak berhasil, saya sampai marah-marah karena apa? Karena sebenarnya mereka punya banyak komputer, saya tahu mereka punya banyak komputer. Tapi mengapa mereka memberikan kepada saya bekas komputer? Jadi ini saya bilang dalam arti tertentu kapitalisme sikap, ya saya tidak tahu orangnya punya pandangan kapitalis atau tidak, tapi yang terjadi di dalam kapitalisme adalah apa? Yang penting saya punya harta pribadi, sedangkan saya mau kasih kamu apa yang saya punya itu tergantung suka-suka saya mau kasih yang mana, mau kasih yang rongsokan juga bisa. Dan itu yang terjadi di dalam kapitalisme. Ya. Dan gereja tidak merasa itu cara yang benar. Ya. Gereja Romo. Ya. Jadi Romo, tadi Romo bilang dari segala macam sistem itu kita ambil yang baik-baik. Kita nggak bisa menunjuk satu atau yang lain. Betul. Tapi bagaimana kalau kita lihat dewasa ini hanya ada 2 sistem politik yang paling berpengaruh. Dia mengambil yang baik di antara satu sama lain. Kalau di Amerika itu kalau menurut Fukuyama adalah liberal demokrasi. Tapi kalau sekarang kita lihat Cina, dia adalah kapitalisme otoriter. Nah, dan jadi kita pilih yang kita ini kadang-kadang bingung ya Romo ya. Apakah kita perlu suatu sistem baru lagi yang lepas daripada sistem yang ada, atau kita hanya ikutin apa yang dikatakan si Fukuyama atau apa yang dikatakan si Xi Jinping, mana yang lebih mensejahterakan rakyat? Ini Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History, The Last Man Standing ya. Ya, benar. Dia mengatakan dia menulis buku itu setelah Uni Soviet runtuh dan dia melihat sejarah membuktikan bahwa kapitalisme yang akan menang dan kita seharusnya sudah pemain tunggal di dalam ideologi di dunia ini adalah kapitalisme. Selesai. Tapi ternyata ya Fukuyama ya ternyata juga salah dalam arti kita tidak hanya bermain dengan ala kapitalisme yang dalam pandangan kapitalisme ala Fukuyama dalam arti bahwa itu enggak, dia tidak spesifik kapitalisme, liberal demokrasi. Ya. Liberal ya kayak kapitalisme juga. Saya tahu berarti liberal demokrasinya dia dalam arti bahwa ya ideologi yang menang bukan komunisme pada akhirnya. Ya. Dan sudah pemain tunggal, ideologi tunggal itu yang kapitalisme tadi namai sebagai liberal demokrasi atau apapun itu. Dan menurut saya dia ada benarnya tapi juga tidak sepenuhnya benar, bahwa nanti lihat bahwa agama-agama di dunia juga sebagai bisa dijadikan ideologi dan itu menjadi sumber pertarungan hebat. Dan kita tahu umpamanya di dunia Islam sekarang, Islam fundamentalis menjadi sangat sangat dominan dan menjadi sangat kuat sebenarnya. Dan yang namanya ideologi itu agama bisa dipakai menjadi sebuah ideologi karena agama itu menyatukan dan menggerakkan orang seperti itu. Dan itu Francis Fukuyama benar dalam satu hal tapi tidak benar dalam hal yang lain seperti. Kalau yang di Cina bagaimana, Romo? Cina itu sebuah hybrid dong. Kalau secara politis dia komunis, tetapi secara ekonomi dia kapitalis. Dan kita tahu bahwa dia maju sekali. Dan kebetulan bahwa yang berada di atas, ya, dilihat dari luar ya, dari jauh yang bisa saja saya salah. Yang di atas memang mengusahakan supaya negaranya benar-benar kuat. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seiring dengan kapitalisme dalam bidang ekonomi, lalu total
totalitarian di dalam bidang politik membuat negaranya menjadi semakin terarah dan semakin kuat sebenarnya. Begitu. Tapi itu yang saya bilang, tidak ada sebuah sistem yang kamu sungguh-sungguh bisa pakai untuk menjadi unggul. Kamu harus melihat mana yang baik, mana yang buruk sebenarnya. Dan Cina salah satu contohnya bahwa kapitalisme yang digabungkan dengan komunisme itu ternyata bisa juga membuat sebuah negara menjadi kuat. Saya tidak tahu, saya bukan ahli Cina, tetapi bahwa saya yakin bahwa banyak orang Cina juga terangkat hidupnya. Ya, saya malah pernah dengar itu berarti bukan fakta. Ya, bahwa di Vancouver di bagian baratnya Kanada itu tempatnya orang Cina tinggal di situ. Ya, negara itu menjadi sangat Chinese, kota itu menjadi sangat Chinese. Itu saja. Oke, terima kasih Romo. Terima kasih Pak Susilo. Ada teman lain yang mau tanya? Silakan. Oh, saya bacakan teks dari Liliana dulu, Romo ya. Silakan. Liliana tanya lagi. Keberpihakan gereja kepada kaum miskin mengambil dasar dari teladan Yesus dan perintahnya. Yesus sendiri merangkul kemiskinan dan penderitaan ketika hidup di dunia. Maka kita akan menemukan dia di dalam wajah kaum miskin. Apa wejangan Romo terhadap para ilegal imigran yang masuk ke Amerika sini, Romo? Beberapa Katoliker bilang no dan beberapa bilang yes, Father. Saya pikir masalah perdebatan soal imigran itu pertama-tama ya jelas orang migrasi itu pertama ada daya tolak atau daya tarik ya. Kalau di dalam kasus di Amerika itu daya tarik di mana bahwa orang hidup di masyarakat yang lebih rendah, kualitas ekonomi sosialnya, lalu dia menjadi tertarik dengan sebuah tempat yang menjanjikan bahwa secara sosial dan ekonomi dia akan lebih baik, dan Amerika menjadi daya tarik. Amerika dalam arti USA ya, menjadi daya tarik bagi imigran itu. Sedangkan kalau ada daya tolak, imigrasi karena daya tolak, itu berarti ada sebuah kekarut-kemarutan dalam negaranya, persis seperti apa yang terjadi di Syria, sehingga mereka melarikan diri ke negara-negara lain, termasuk sampai ke Eropa. Begitu. Saya tidak tahu sampai sejauh mana perdebatan soal imigran, tapi kalau kita ngomong soal martabat manusia, lalu kita menjadi tahu bahwa tidak semudah itu, bahwa mereka kalau datang itu berarti mereka tertarik. Belum tentu, mereka juga mungkin tidak bisa hidup di negara asalnya. Begitu saja mereka sangat miskin. Ya, memang bahwa dalam jangka panjang bahwa negara yang menerima imigran miskin ya tentu pasti berdampak sosial. Tapi yang diajarkan gereja adalah lihatlah manusianya dulu. Dan pengungsi dan Yesus ini saya cerita, saya tidak punya solusi yang benar-benar sudah dipikirkan matang dalam hal imigrasi ya, menyangkut imigran ini yang terpaksa atau mengharuskan diri untuk pergi ke sebuah tempat. Jesuit Refugee Service itu, JRS itu punya misi universalnya Jesuit itu sudah sejak tahun 70-an mengurusi para imigran. Imigran itu terjadi di seluruh dunia. Ya, imigrasi itu terjadi di seluruh dunia dan ketika tahun 70-an Pedro Arrupe waktu itu Jenderal Jesuit melihat manusia perahu yang hasil dari perang Vietnam, perang saudara di Vietnam, dan banyak yang melarikan diri menjadi manusia perahu dan mereka pergi ke negara-negara seberang tetangga, dan di situ Yesus merasa bahwa dipanggil untuk melayani saudara-saudarinya yang menderita, sungguh-sungguh berada di pinggiran. Dan kalau Anda datang kepada sebuah masyarakat baru, Anda orang asing, Anda pikir Anda senang. Imigrasi itu tidak menyenangkan. Ya.
Jangan dipikir siapa yang mau pindah rumah sekarang kalau tidak harus. Jangankan pindah negara, pindah rumah saja saya tanya. Kalau tempat Anda yang Anda datangi, rumah Anda tidak lebih besar dan Anda berkehendak lebih mau memperbaiki hidup Anda pindah ke apartemen yang lebih kecil, Anda tentu hatinya juga susah. Apalagi kalau Anda pindah ke rumah kontrakan karena rumah yang Anda tinggali sekarang tidak bisa Anda tinggali lagi karena tidak bisa membayar mortgage-nya umpamanya. Anda bisa bayangkan, dan tepat di situ solidaritas manusia. Itu perlu ditanamkan, istilahnya dijadikan awareness lah. Ya, gereja memanggil kita untuk melihat bahwa ada peluang untuk memperlakukan saudara-saudari kita imigran itu secara lebih baik. Menerima mereka, mungkin saya tidak punya jawaban sekarang, tetapi bahwa paling tidak bahwa mereka diperlakukan secara baik ketika mereka ada bersama-sama dengan kita. Saya pikir itu panggilan universal loh sebagai orang Kristiani. Solusinya terhadap situasi politik sosial sebuah negara saya tidak tahu dan saya tidak mendalami hal itu. Tapi saya yakin bahwa panggilan kita adalah memperlakukan mereka secara manusiawi. Mereka punya martabat yang sama dengan kita, dan kita perlu membuat mereka menjadi manusia, ya, walaupun statusnya imigran. Seperti itu. No atau yes, Liliana, mohon maaf saya tidak punya jawaban. Setiap negara punya masalah sendiri dan saya tidak mendalami hal ini. Begitu. Ya. Tapi panggilan kita tentu adalah memperlakukan, melayani mereka dengan baik sebagai manusia. Maka beberapa gereja diocese itu punya pelayanan di borders, ya, melayani kaum migran itu. Yesuit juga punya GRS itu, ya, sangat giat. Bahkan di Indonesia pengungsi Afghanistan pun, ya, dilayani oleh Jesuit Refugee Service Indonesia. Ya. Dan menariknya apa? Itu orang-orang Afghanistan dan orang-orang Aceh itu agamanya kan kurang lebih bisa ditebak sama. Tapi itu masalahnya bukan soal agama. Ketika mereka tiba, itu masalah sosial yang muncul. Dan apakah agama harus menjadi alat untuk menerima mereka? Mungkin, tetapi tidak semua orang yang satu agama bisa cocok juga dengan orang yang datang dari daerah yang lain. Dan itu pengalaman dalam Jesuit Refugee Service. Ya, itu masalah besar ketika orang datang dari negara lain dengan budaya lain datang tinggal di satu tempat dengan kita, walaupun sama agamanya. Ya. Jadi gereja sendiri menyerukan apa? Martabat manusia itu harus dijaga dan dipelihara, dan selama kita bersama-sama dengan mereka, kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Begitu. Itu dulu. Ya. Oke, Romo. Thank you, Romo. Saya baru tahu Jesuit Refugee Service itu ada di mana-mana, termasuk di Indonesia. Ya, di atas komennya, saya pikir baik ya komennya, dan saya merasa bahwa ini penting begitu ya, karena before you educate your kids, you need to get educated first. Jadi kalau kamu nggak pernah merasakan belajar, entah dari pengalaman hidup, entah dari pandangan pribadi orang, kamu tidak siap untuk ngajari anakmu sebenarnya. Dan itu problemnya apa? Problemnya kita sibuk, manusia zaman sekarang dipaksa sedemikian rupa untuk sibuk dengan berbagai macam hal, dan seringkali kita keteteran dalam mengurusi keluarga kita, anak-anak kita terutama. Dan yang mendidik anak-anak kita adalah sosial media dan universitas tentunya. Ya, pada akhirnya
Anda boleh tahu bahwa Hollywood itu juga sangat kiri sekarang. Coba lihat film-filmnya, apa-apa semuanya diubah semua jadi harus. Terakhir kali saya nonton di Netflix malah itu Van Helsingnya jadi perempuan. Ya oke, I still accept it. Saya masih terima. Begitu Van Helsing yang perempuan itu adalah seorang penyuka sesama jenis, saya langsung stop nonton. Bukan karena apa, it's too much for me. Ya, gambaran Van Helsing itu lelaki macho yang dikagumi oleh banyak perempuan itu dirombak habis oleh film Van Helsing, serial Van Helsing. Begitu saya tahu bahwa ini arahnya ke sana, stop, tidak nonton lagi. Tapi lihat, coba yang menang Oscar sekarang kan harus mewakili grup ini. Kita tidak bicara lagi soal aktornya memang bagus gitu ya, aktornya memang jalan cerita filmnya memang bagus, punya makna, tidak. Yang penting bisa mengakomodasi berbagai macam representasi dari grup-grup tertentu, Asia, hitam, macam-macam lah ya. Yang pokoknya segala sesuatu yang bisa merepresentasikan grup-grup tertentu. Dan persis orang kiri itu selalu berusaha untuk apa? Untuk melihat semua pribadi itu dihargai berdasarkan grupnya. Dan saya merasa lucu karena apa? Well, kamu value people dari grup mereka, bukan dari kompetensi mereka. Ya kan aneh menurut saya. Ya, itu satu. Jadi jangan kaget kalau umpamanya Google itu cenderung kiri. Ya, jadi kalau Anda Google tertentu ya, umpamanya kalau Walk for Life mungkin ya paling 1-2 media yang bahas kayak gitu. Hollywood itu juga sudah kiri. Ya pasti lihat saja film-filmnya di rombak-rombak itu mengerikan sekali ya. Oscar pemilihan Oscar itu juga sudah sangat kiri gitu. Dan tentu universitasnya banyak profesor kirinya gitu. Jadi bahkan yang unscientific sekalipun mereka bisa pakai. Mereka kan selalu bilang I was born this way. Ketika di Economist tahun lalu bilang there is no homogene. mereka mau ngomong apa? Mereka tetap kampanye ya. Jadi kan mereka dulu selalu beritahu orang bahwa itu I was born this way. No, it's complicated. Saya belajar biologi dan saya tahu, ya, saya tahu apa itu complicated. Karena apa? Prosesnya kalau terganggu bisa juga kamu terganggu begitu dalam perkembanganmu. Ya, tapi itu tidak semata-mata bahwa kamu datang dari jinmu. Ya. Kamu punya kecenderungan tertentu, umpamanya kita tahu bahwa orang yang menderita kanker itu bisa datang dari jin-jin tertentu, ya, gen, ya, DNA tertentu. Tetapi ya dalam perkembangan biologi kita tahu, penelitian biologi kita tahu bahwa gen kanker itu tidak akan diaktifikasi dalam arti di turn on kalau kamu tidak trigger itu untuk turn on. Ya, itu berarti apa? Asupan makananmu, gaya hidupmu, ya, stres atau bahagianya kamu menentukan apakah gen atau DNA kankermu itu di turn on atau tidak. Bahwa kamu punya kecenderungan itu iya, tetapi bahwa kamu bisa saja menghalangi itu untuk on. Bisa saja kamu off terus dengan apa? Dengan pola hidup yang baik, pola makan yang baik, dengan tingkat stres yang rendah dan tidak berkepanjangan seperti itu. Dan itu bisa. Dan itu apa? Ada begitu banyak variabel di dalam hidup kita untuk menjadi apa? Menjadi kaum homoseksual atau heteroseksual. Kecenderungan jelas orang diinformasi oleh biologinya bahwa kamu adalah laki atau perempuan. Tidak ada biologimu menunjukkan bahwa kamu punya homoseksual, kamu punya biologi homoseksual, tidak ada. Ya. Itu
saya merasa bahwa biar saya pikir untuk mengatakan dengan kalimat yang benar. Itu propaganda yang sebenarnya dasar saintifiknya tidak begitu jelas. Ya. Jadi saya hanya mau mengatakan bahwa proses di dalam hidup manusia itu menjadi sangat penting. Begitu. Proses di dalam hidup manusia menjadi sangat penting, dan DNA itu hanya salah satu faktor dari sekian banyak faktor untuk orang menjadi punya gender A, B, C. Tentu ada 1-2 hal lain yang membuat kita bisa punya kelainan. Tapi dalam bahasa orang Amerika, asosiasi psikologi, panduan di dalam asosiasi psikologi Amerika, itu sudah tidak boleh menggunakan kata kelainan karena itu sebuah homofobik kalau menggunakan kata itu. Well, tidak apa-apa, kita tidak perlu mengatakan kelainan, tapi mereka orang-orang yang berbeda. Dan kita menerima mereka menurut ajaran Katolik sebagai orang-orang yang punya martabat sama dengan kita, yang butuh kasih sayang. Seperti itu. Ya. Silakan. Ya, menyambung pertanyaan dari Marta, kita bahas pertanyaan Giselle dulu ya Romo, nanti kemudian ada pertanyaan dari Jenna terakhir sebelum kita tutup. Jadi Giselle bilang, apakah membantu Romo untuk memberi pengetahuan tentang traditional value dengan mendidik anak-anak muda Gen Z tadi dengan menjalani pendidikan di sekolah dan college Katolik? Ya, pasti lebih banyak untungnya kalau disekolahkan di sekolah Katoliknya. Nah, ya pasti value-nya value Katolik lah, walaupun tidak ada jaminan bahwa anak-anak itu kalau disekolahkan di sekolah Katolik nanti di college-nya akan jadi seperti apa yang diharapkan orang tuanya. Saya hanya bilang bahwa orang tua perlu engage ya dengan pendidikan anakmu, dan untuk itu kamu harus well informed. Kalau kamu nggak well informed, bagaimana kamu bisa engage dengan apa yang ada di dalam pikiran anakmu? Dan itu yang menjadi problem bahwa orang tua zaman sekarang sudah sangat sibuk ya. Dan saya tahu itu masalah ekonomi mengikat begitu banyak orang tua sehingga tidak bisa lagi engage dengan pendidikan anaknya. Padahal itu salah satu yang diinginkan oleh gereja Katolik sebenarnya kalau kamu menikah. Begitu. Ya. Dan saya pikir tantangan di dalam dunia barat, terutama mungkin konteksnya konteks Amerika, karena banyak di antara kalian yang ada di Amerika, bahwa kalian terlalu sibuk bekerja sampai lupa engage dengan pendidikan anak kalian. Ya. Dan lalu menyerahkan bahwa seakan-akan kalau mereka menjadi pintar, lalu mereka akan menjadi baik. Belum tentu. Begitu. Oke Romo, thank you. Pertanyaan terakhir Romo ya dari Jenna. Tahun 2019, Pope Francis bertemu dengan Imam Ahmad Al-Tayeb di Abu Dhabi dan sign a document on human fraternity for world on living together. Menurut Romo, apa ini ada hubungannya dengan banyaknya masyarakat Islam yang pindah masyarakat Islam pindah ke Eropa? Saya pikir mungkin ada hubungannya, tetapi kemungkinan besar bahwa itu Pope melihat bahwa di dalam dunia Islam tantangan untuk hidup bersama itu jauh lebih besar. Ya, saya sering hanya geleng-geleng kepala karena banyak orang Katolik di Amerika merasa bahwa dokumen itu seharusnya tidak perlu ditulis. Benar, ini terjadi. Ya. Banyak dalam arti tidak semua, karena menyimpan banyak kesalahan. Tolong, kalau kamu tidak hidup di dunia Islam, kamu tidak akan merasakan betapa pentingnya dokumen itu. Ya. Baca statistik bagaimana pengerusakan intoleransi beragama di Indonesia dari tahun ke tahun itu meningkat. Anda yang hidup di dalam dunia di mana rasa aman itu menjadi sebuah hal yang diandaikan, ya.
Anda bisa komentar soal hal-hal rasional. Oh, ini tidak sesuai dengan doktrin, ini tidak sesuai dengan keselamatan di dalam gereja, bla 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 bla, terserah. Tapi Anda coba hiduplah di dalam dunia di mana Anda minoritas, yang tidak ada kebebasan, tidak ada jaminan, dan terus merasa terancam oleh mayoritas. Anda akan sungguh menghargai dokumen itu. Ya, itu sebuah langkah maju. Jadi kalau mau menilai sebuah dokumen, perlu juga dilihat di mana dokumen itu dibuat. Tidak hanya menilai berdasarkan saya berdiri di sini, maka ini dokumen perlu ditelaah 1, 2, 3 menurut saya di sini. Anda lihatlah dokumen itu, dan dokumen itu sebuah hal yang baik, bagaimana sebuah upaya, bagaimana kita bisa hidup bersama di dalam dunia yang sesungguhnya kita minoritas, dan sesungguhnya bahwa belum ada landasan untuk hidup bersama secara damai dan toleran, dan itu menjadi penting untuk diusahakan. Dokumen Abu Dhabi itu pertama-tama mau ditubuhkan betapa kita mau hidup damai bersama dengan orang-orang yang berbeda, ya. Dan dokumen Abu Dhabi itu menjadi sangat penting bagi kita, kami yang ada di Indonesia. Ya. Nanti kapan-kapan saya bisa tunjukkan kalau di Indonesia statistiknya jelas dari tahun ke tahun intoleransi yang dikaitkan dengan agama itu meningkat. Ya, sama seperti di mana-mana kaum konservatif Muslim itu juga meningkat. Ya. Aktivitasnya tentunya juga meningkat, konservatif. Ya. Sama di dalam Kristianitas juga sama. Di Amerika itu orang Katoliknya bisa jadi sangat ultra, sangat konservatif. Ya. Dan ini tanda-tanda bahwa tidak mampu untuk menerima tegangan di dalam hidup. Bahwa hidup itu bukan soal saya saja, soal pandangan saya yang benar saja, tapi saya juga mau melihat orang lain dengan konteksnya yang lain, dan saya mau menerima perbedaan itu walaupun saya tidak setuju, dan itu toleransi. Ya. Dalam tahap yang paling rendah itu toleransi. Syukur-syukur bisa berdialog dan juga membuat kerjasama. Ya, itu langkah lebih maju lagi. Gitu, ya. Baik. Terima kasih Romo. Waktu udah mau habis, saya rasa kita sebentar lagi akan akhiri ya Romo. Sebelum kita tutup, saya mau ingatkan kepada teman-teman untuk membantu supaya program pengajaran kita ini bisa berjalan lancar. Anda bisa kirimkan love offering-nya melalui cek kepada Marcella Raharjo atau melalui elektronik ke Zelle di jopara3@gmail.com. Makasih banyak Romo. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Kita akan ketemu lagi minggu depan tanggal 19 Oktober pada jam yang sama. Romo ada yang mau ditambahkan atau baik teman-teman, terima kasih. Saya hanya mau menutup dengan satu kalimat saja, bahwa ajaran sosial gereja itu datang dari kitab suci dan tradisi suci kita, dan itu cara yang terbaik dalam menghidupi kebersamaan kita di tengah masyarakat dalam hal sosial, politik, dan ekonomi. Ya, iman yang menginformasi cara hidup kita. Itu saja. Ya, terima kasih. Thank you Romo. Mayo, ada pengumuman dari pihak panitia sebelum kita minta Romo untuk doa penutup dan minta berkat? Thank you Lucy, nggak ada ya. I think kita bisa tutup ya Romo. Terima kasih Romo. Have a good breakfast after this. Oh ya, terima kasih. Terima kasih ya. Mari kita, kalau gitu kita tutup dengan doa. Terima kasih untuk Lucy ya, bukan Mary ya panggilannya ya, begitu. Ya, terima kasih Lucy sudah menjadi moderator kita di pagi atau malam hari sana ya.
Kita Baik. yang terima kasih, Romo. Ya, baik, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami anak-anak-Mu mau berusaha untuk hidup di dalam terang iman kami, dan kami mohon penyertaan-Mu selalu di dalam hidup kami agar kami mampu untuk juga mendengarkan suara-Mu, sabda-Mu itu dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bantulah kami selalu untuk bisa makin dekat denganmu dan mencintaimu makin lebih dalam dari hari ke hari, terutama mencintaimu melalui mencintai orang-orang miskin dan terpinggirkan. Kami mohon ya Tuhan, saat ini Engkau memberkati kami dengan segala berkat yang kami butuhkan. Tuhan sertamu, dan juga Allah Bapa yang Maha Pengasih itu memberkati hidup kalian semua, menganugerahi kesehatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Ya, sampai berjumpa minggu depan. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih Moe. Terima kasih, Romo. Bye. Thank you.